tema kita ketika pasanganmu sudah tidak bersamamu. Aduh sedih banget rasanya Ustadz Syam. Iya. Berbicara tentang pasangan nih ya. Ya walaupun yang namanya ada aja kadang-kadang ya kita tuh diuji sama digodain gitu sama setan ya, bikin kita sebel sama pasangan kita. Tapi kalau pasangan kita hilang juga kita sedih banget sih sebenarnya ya kan. Terus gimana kalau pasangan kita tiba-tiba sudah meninggalkan kita, terus membuat kita terbengong-bengong sampai tidak bisa beraktivitas, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bagaimana dalam pandangan Islam? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guru-guruku, jamaah di studio, jamaah di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Dan janganlah kamu merasa lemah. Dan jangan pula engkau bersedih hati, sebab engkau tinggi derajatnya jikalau engkau termasuk orang-orang yang beriman. Bagaimana dengan seseorang yang merasa sedih ditinggal oleh pasangannya? Justru enggak wajar kalau enggak sedih ya Bu ya. Wajar banget kalau sedih, manusiawi ya Bu ya. Kita ditinggalkan oleh orang yang selama ini bersama dengan kita dan kita punya rasa cinta sama orang ini. Ditinggalkan sama orang tersebut, sangat wajar bersedih. Sungguh tidak wajar ada seorang laki-laki dikuburkan, disolati, dikafani, lalu istrinya tidak menangis sama sekali. Sungguh tidak wajar itu. Ada seorang anak meninggal dunia, orang tuanya tidak menangis sama sekali. Sungguh tidak wajar. Sedangkan Nabi SAW menangisi daripada kepergian ibunda Khadijah. Sampai-sampai dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sehingga dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat 5 waktu sebagai oleh-olehnya Mi'raj pada saat itu. Maka sangat wajar seseorang bersedih ditinggalkan oleh pasangan. Yang tidak wajar adalah satu, meratap. Meratap itu mana? Memukul-mukul diri. Itu tidak wajar dalam Islam tuh. Yang kedua, bukan hanya meratap, menyalahkan takdir. Itu sangat tidak wajar dalam Islam tuh. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, ada yang bisa dia dalam kendalinya, ada yang di luar daripada kendalinya. Seperti mana? Kita lahir dari orang tua yang seperti apa? Di luar kendali kita itu. Kita sudah ikhtiar maksimalin, udah berobat ke sana kemari, bawa ke rumah sakit yang terbaik. Semua pengeluaran sudah dilakukan bagaimana agar pasangan ini sembuh. Tapi toh Allah cabut juga nyawanya pasangan kita sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menangis, bersedih, tapi tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang bersedih ketika pasangannya meninggal dunia adalah sangat wajar. Yang tidak wajar adalah meratap, yang tidak wajar adalah menyalahkan takdir. Lalu apa yang mesti dibaca oleh orang yang seperti ini? Apa doanya ketika dia bersedih mengingat pasangannya? Yang pertama doanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Bu, ada rahasia di balik kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadangkala kita tuh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pada saat ada orang meninggal saja atau pada saat musibah saja. Tapi ternyata orang yang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, setiap kali dia sedih mengingat daripada musibahnya, maka dia akan dapat pahala lagi seperti waktu dia kena musibah. Misal ada seorang istri 10 tahun yang lalu meninggal suaminya. Lalu 10 tahun ke depan dia baru ingat suami kembali. Ya Allah dulu itu nak waktu bapakmu masih hidup, bapakmu ini. Tapi dia sudah kembali sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dia dapat pahala lagi pada saat itu. 20 tahun kemudian dia baca inna lillah lagi karena dia ingat bapaknya, dia ingat mamanya, dia ingat orang yang sudah lama meninggal dunia. Maka dapat lagi pada saat dia baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sedihnya itu dibikin dapat pahala. Gimana caranya? Susah move onnya dibikin dapat pahala. Caranya adalah setiap dia mengingat masa lalunya, ditinggalkan oleh almarhum almarhumah, maka dia tetap membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dia akan diberikan pahala sebagaimana diberikan pahalanya waktu dia kena musibah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gak hanya untuk kematian aja dong. Bukan hanya, Nabi bilang engkau bacalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hatta walaupun sendalmu putus. Ya kan, pokoknya segala-segala sesuatu yang membuat kita
kita nggak suka dan nggak nyaman lah intinya begitu ya. Mau minum kopi, gula habis, innalillah. Masya Allah, jazakallah khair. Ustadz Syam luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah jamaah. Kali ini saya mau kasih kesempatan buat jamaah untuk bertanya karena kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Boleh deh Ibu yang tadi bertanya, coba sekali lagi tadi pertanyaannya apa Bu? Silahkan singkat padat saja. Iya, jadi pertanyaannya, jadi ada pasangan suami istri yang sudah bercerai, lalu dia ingin rujuk. Oke. Apa syaratnya? Apa syaratnya ya? Terima kasih Ibu Murni, saya masih ingat namanya Ibu ya. Silahkan Ya. Ustadz Maulana. Ada 5 syarat kalau mau rujuk bagi orang yang sudah talak 3. Kalau masih talak 1 aman. Masih bisa balik sepanjang belum cukup 4 bulan. Selama masuk talak. Habis itu datang. Tapi tidak boleh mempermainkan talak. Makanya ketika sudah jatuh talak hati-hati. Jangan mempermainkan talak. Ada 5. 1, dia harus menunggu masa iddah istrinya yang sudah ditalak 3 itu. Kemudian istrinya harus menikah lagi sama orang lain. Auzubillah kan? Yang ketiga, istrinya itu harus berhubungan. Artinya mendapatkan nafkah lahir batin dari suami yang sudah dinikahinya lagi tadi. Jadi yang pertama apa tadi Bu? Harus tunggu Habis masa iddah masa istri iddah. yang sudah ditalak 3. Yang kedua, setelah nikah lagi istrinya. 3, harus didapat nafkah batin. Yang keempat, harus ditalak lagi sama suami yang keduanya tadi. Kemudian yang kelima, harus nunggu masa iddahnya. Kenapa ribet banget? Kenapa? Ada apa? Supaya manusia tidak mempermainkan pernikahan. Untungnya laki-laki yang menalak. Kalau perempuan yang menalak tiap hari orang ditalak. Iya itu. Talak. Itu perempuan itu dikit-dikit talak. Kalau laki-laki masih mikir, betul tidak? Jadi kalau ada laki-laki dikit-dikit talak berarti bermulut perempuan. Ya, naudzubillah min Tidak dzalik. boleh. Karena kenapa? Kenapa segitu sulitnya yang namanya untuk balikan lagi? Kenapa? Supaya orang tidak memungkinkan untuk mempermainkan pernikahan. Berpikir-pikir dulu. Orang belum selesai bayar cicilan itu, baju seragamnya belum dibayar. Udah cerai. Dan kalau dalam perceraian itu sebenarnya Allah tuh arsy-nya bergetar ya. Ya, kenapa bergetar? Karena sesuatu yang diperbolehkan tapi Allah benci. Benci nggak suka kayak Nah, orang marah tapi kayak nahan. gini, Iya, gini, iya gimana kayak gini. Ustaz? Saya kan marah. Tapi mau tidak suka tapi jadi gue tahan, tapi pengen marah tapi Ya, nahan. tahan. Ya. Makanya Jadi disebut jangan bergoncang. dipermainkan. Bukan berarti Islam membolehkan hanya begitu aja ya Ustadz ya. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Jamaah. Siapa lagi yang mau tanya coba angkat tangan. Angkat tangan, Bu. Oh, ini yang paling semangat deh boleh. Silahkan Ibu. Maaf tangan kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rita dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Jatimulya Tambun Bekasi. Tanya dong Bunda. Silahkan boleh Ibu Rita, dong, silahkan. Saya punya tetangga, Iya, suaminya meninggal. iya. Tapi dia lagi hamil. Dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Iya. Oke. Bolehkah dia menikah lagi atau nunggu anaknya lahir? Oke, gimana ya? Baiklah, silahkan Bunda. Baik, terima kasih. Siapa namanya Ibu? Ibu Rita. Ibu Rita, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim, luar biasa pertanyaannya. Bagaimana jikalau keadaan istri sedang hamil lalu suaminya meninggal dunia? Ini berarti kita menunggu masa iddah ya Bu ya. Jadi kalau belum habis masa iddah maka seorang istri tidak boleh menikah lagi. Apa itu masa iddah? Masa menunggu. 1, masa iddah itu bagi yang tolak. Suaminya masih hidup, istrinya masih hidup, dalam rumah tangga terjadi perceraian punten, berarti itu suaminya mentalak dan istrinya menunggu. Kalau misalkan pada masa menunggu 3 bulan 10 hari untuk yang tolak hidup, dalam keadaan iddah itu suami istri terjadi lagi komunikasi,
melihat anak, melihat ke sana, ke sini, ke depan, aduh akhirnya rujuk lagi. Maka masa menunggu itu manfaatnya apabila kedua belah pihaknya itu kembali sadar dan ingin melanjutkan pernikahan, diperbolehkan. Tapi kalau misalkan sudah talak 3 seperti yang tadi Ustadz Maulana sampaikan, itu harus melalui proses. Yang kedua, ketika seorang istri itu ditinggal wafat oleh suaminya namun tidak dalam keadaan hamil. Mana ayatnya? Berapa bulan masa iddah? Di surah Al-Baqarah ayat 234. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balagna ajalahunna. Nah di situ ada kalimat faida balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fihinna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya kalau seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya ada masa menunggu. Tunggu sampai 4 bulan 10 hari. Arba'ina ya. Arba'ina itu artinya kita menunggu jangan sampai ketika belum masa iddah habis sudah menikah lagi. Jadi tunggu dulu kalau untuk yang iddahnya wafat 4 bulan 10 hari itu dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga kalau suaminya wafat istri dalam keadaan hamil. Misalkan dalam keadaan hamil 5 bulan suaminya meninggal dunia. Bagaimana caranya kalau misalkan sudah ada yang mau melamar, misalkan saudara kasihan atau dari pihak mana misalkan. Aduh yuk kasihan itu bayi yang dikandung tidak ada ayahnya, nanti bagaimana ke depannya, lahirannya gimana. Saya sanggup, stop dulu, tunggu dulu. Kapan masa idahnya? Surah At-Tolak ayat 4 di situ dikatakan tunggu sampai masa melahirkan. Kalau sudah pada masa melahirkan, kapan masa melahirkan idahnya? Sampai selesai nifas. Kalau anaknya dilahirkan dulu supaya tidak tercampur. Kalau pada saat mengandung kemudian seorang istri menikah lagi nanti khawatir tercampur. Apa yang tercampur? Itu nasabnya siapa? Ya Bu ya. Jadi sampaikan kepada tetangganya. Kalau misalkan ada yang melamar tunggu dulu masa saat dia melahirkan. Kalau sudah selesai masa menunggu bayinya mudah melahirkan, ibunya sudah sehat lagi, ada yang melamar lagi. Nah itu maka tidak berdosa ya. Kalau misalkan belum masa iddah tidak boleh untuk menikah lagi. Ada aturannya Kak Caca ya. Masya Allah, jadi tunggu bayinya lahir dulu. Betul. Tapi habis itu nunggu 4 bulan dulu atau nggak usah nunggu 4 bulan? Kalau di dalam Al-Quran itu kan sampai melahirkan pada masa anak itu dilahirkan. Kapan idahnya? Selesai nifas. Selesai nifas itu Iya selesai kan? masa iddah. Untuk Betul. yang ditinggalkan dalam keadaan hamil, ya. Hamil. Baik. Tetapi kalau misalkan tidak hamil 4 bulan 10 hari. 10 hari. Baik, Oke, jazakillah terima khairan kasih, kasiran Kak Caca. Bunda. Sangat jelas sekali. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa. Oke, siapa lagi yang mau bertanya coba angkat tangan. Nah ini jamaah yang ke berikutnya nih boleh. Ya silahkan Ibu, silahkan maaf tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Aska dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Jatimulya Tambun Bekasi. Tanya dong Ustadz. Silahkan. Ketika ada pasangan suami istri sudah berpisah dan hak asuh anak jatuh kepada pasangan dan ingin tinggal serumah demi anak, apakah boleh Ustadz? Oke. Mohon tausiahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam boleh gak sih tinggal serumah pasangan suami istri yang sudah jatuh talak cerai tapi tinggal serumah demi anak? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Al-Quran jelas-jelas melarang untuk mendekati perzinahan. Seorang pasangan suami istri yang telah bercerai dan sudah habis masa iddahnya, apalagi cerainya talak 3, belum dipenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan guru kita Ustadz Maulana tadi, maka hubungan mereka setelah itu adalah orang asing antara non mahram, maka dia tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh daripada bercampur baur. Kalau serumah apakah boleh demi anak? Boleh.
Tapi ukuran rumahnya 10 hektar. Satu di hektar satu ya, satu yang blok sana 10. Anaknya di tengah-tengah, ada jadwalnya. Hari Rabu jadwalnya papa, hari ini jadwalnya mama. Tidak boleh satu rumah. Orang enggak satu rumah aja pintu perzinahan masih terbuka lebar. Setan itu kalau udah haram dibikin indah. Kalau udah haram nih dibikin indah. Ada orang ketika bersama senantiasa bosan sama istrinya. Tapi tiba-tiba dia talak 3 istrinya. Lalu baru terlihatan indah mantan istrinya itu. Dia pengen rasa balikan. Padahal dalam Islam kalau sudah talak 3 maka dia hampir mustahil untuk kembali. Syaratnya luar biasa tadi. Mesti ada muhallil. Mesti dia menikah tanpa paksaan. Mesti diceraikan dulu sama suami yang barunya. Mesti ini subhanallah sangat hampir mustahil untuk dia kembali dengan mantan suaminya yang terdahulu. Maka jawabannya, bolehkah tinggal serumah? Jawabannya yang tidak boleh itu adalah mendekati zinanya. Saya mau tanya ibu, kira-kira kalau serumah bisa terjadi lagi nggak Bu? Bisa. Bisa, kita sama-sama dewasa. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bukan hanya diberikan nafsu oleh Allah, tapi kita juga diberikan akal sehat untuk berpikir. Kalau kita kira-kira serumah, maka bisa jadi terjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat baik-baik saja di depan anak itu adalah sesuatu yang boleh, tapi jangan sampai pengen ngejaga perasaan anak tapi dia tidak menjaga aturannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kasihan sama anaknya. Kalau engkau kasihan sama anak, kenapa dari enggak kemarin-kemarin kau kasihannya? Kau pisah sama istrimu baru kau kasihan sama anak. Mestinya kasihannya adalah sebelum berpisah dengan anak. Maka subhanallah, jadilah kita pasangan yang senantiasa taat akan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memikirkan manusia, tapi pikirkanlah syariat agama, pikirkanlah aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau senantiasa kita mengedepankan nggak enak sama anak, nggak enak sama tetangga, nggak enak meskipun kita udah cerai kita serumah aja dulu ya, nggak enak kalau ketahuan tetangga. Subhanallah, kita serumah aja dulu ya, nggak enak kalau kita tiba-tiba menghilang di hadapan anak. Maka jangan sampai kita melanggar syariat karena alasan nggak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana caranya supaya anak ini tidak rusak mentalnya? Karena otomatis pasti ada pengaruh daripada broken home itu. Pasti ada pengaruhnya, mau tidak mau ada pengaruhnya. Maka doakan anak, engkau tetap menjadi orang tuanya. Tidak ada yang namanya mantan ayah, tidak ada yang namanya mantan ibu, tidak ada yang namanya mantan anak. Mantan pasangan mungkin ada, tapi tidak ada mantan orang tua. Tetap doa orang tua mustajab jikalau dia mendoakan anaknya. Masing-masing mendoakan anak. Yang ketiga, seorang laki-laki meskipun dia tidak serumah dengan anaknya, tetap wajib menafkahi anaknya. Ini yang jarang diingat sama seorang laki-laki, laki-laki yang tidak takut sama Allah. Kadang-kala dia berpisah sama istrinya, dia pikir, oh selesai sudah pernikahanku sama dia. Istrimu, mantan istrimu tidak wajib kau nafkahi dia. Tapi anakmu tetap wajib kau nafkahi anakmu sampai dia bisa untuk mencari nafkah sendiri. Sampai dia bisa untuk bekerja sendiri. Tetap kewajiban seorang ayah meskipun dia sudah berpisah sama istrinya, tetap harus menafkahi anaknya. Dan itu akan dibintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jadi nggak boleh tinggal serumah, tapi kewajiban tetap harus dijalanin untuk anak. Ada juga yang serumah tapi numpang hidup. Ngapain? Na'udzubillah min dzalik, semua na'udzubillah. Jazakallah khair Ustadz Syam. Masya Allah jamaah. Yeay. Nah jamaah yang ada di rumah, habis ini kita masih akan membahas lagi nih karena masih akan ada pertanyaan dari jamaah Islam itu Indah tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah jamaah. Alhamdulillah.